Puji Tuhan. Sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita sambut Pastor Dani. Shalom semuanya. Luar biasa. Tadi kami datang sebenarnya sudah jam 9 kurang 15 sebenarnya. Tapi begitu saya lihat belum ada orang, kami keliling-keliling dulu ke Madirsan. Jadi mata cerah dulu. Jadi saya lihat suasana di daerah sini sungguh sejuk. Begitu saya masuk di gedung gereja ini luar biasa. Dari luar saya sudah rasakan hadirat Tuhan di gereja ini. Saya tidak bohong. God is my witness. Jadi terima kasih pastor di sini Pak Eko Marga Huta Soit sama Ibu Boris Tanggang, Opung Boruku Boris Tanggang, mamanya Papa. Jadi luar biasa. Terima kasih Pak untuk pengembalanya di sini. Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Saya adalah bagian dari Giat juga, Giat Divine Church, di bawahnya Pastor Nils. Jadi inilah kami semua ada di sini. Saya perkenalkan, nama saya Dani Nenggolan. Saya sebenarnya masih associate pastor di Divine Church. Istri saya Suari Boru Tarigan, notaris yang cantik dan langsing di sebelah sana. Luar biasa. Dia yang terus memberikan pertolongan kepada saya. Dan saya juga ditemani orang tua saya yang datang dari Jakarta. Kebetulan saya puji syukur tinggal di Jakarta, gereja di JPCC. Pak Palar Nenggolan sama mama saya Betty Borusianturi. Anak saya 4, yang tengah itu yang nomor 2, yang lainnya masih tidur. Jadi sungguh luar biasa saya bisa di sini. Tadi begitu datang ke sini, saya ajak tadi Banis, ayo Banis temani dulu ke kamar mandi ke belakang. Saya lihat ke belakang kamar mandi, sebenarnya kenapa? Sebenarnya saya di situ mendapat jamahan Tuhan. Jadi malu kalau nangis di sini kan. Tadi begitu datang tadi, ada penyembahan luar biasa. Jadi saya sudah merasakan nyaman Tuhan di situ. Sampai kamar mandi agak lama. Baris bilang, Bang Dani lama kali, ayo cepat. Slow lah dulu aku bilang kan. Diburu-buru tadi. Tapi benar, saya tidak berbohong. Saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Jadi Pak Eko, jadi saya tadi juga merasakan hadirat ketika pastor WL yang luar biasa. Present worship, tim present worship yang luar biasa, kita tepuk tangan. Adik-adik yang masih muda, gadis-gadis yang belia, yang menari-nari, sebagai terbang tadi, dilempar juga kerincingnya tadi, tangkap kan, hampir lepas, nggak ada yang lepas. Ada yang terduduk juga di sini kan, nggak tahu lepas mungkin kancingnya ya. Saya lihat itu, saya perhatikan semua. Ada juga adik yang datang agak sedikit terlambat. Tapi dengan baiknya, dengan sabarnya Pastor Eko memeluk. Tidak ada hukuman di sini. Amin. Luar biasa. Jadi saya tadi seperti mau menari memang. Seperti ingat kayak seperti Daud menari kan. Begini-begini. Terbang-terbang tadi kan. Luar biasa. Itu semua adalah anugerah Tuhan untuk kita. Saya percaya gereja ini akan terus tumbuh dan berkembang. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya kenalkan lagi. Tadi udah saya terangkan. Ayat favorit saya adalah Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Ada yang tahu? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, serta maka semuanya akan ditambahkan. Sebab itu jangan khawatir akan hari esok. Ya, jangan ada khawatir kita di sini. Amin. Dan kita sisihkan dulu hingar-bingar dari Piala Dunia, karena sesungguhnya tim favorit saya adalah Prancis. Mbappe, Ousmane Dembele luar biasa. Baru tadi Inggris tadi main kan, menang pula mereka. Tadi hari ini yang main Argentina. Gak usah nonton lah ya. Kita di sini aja ya, pikiran kita di sini ya. Karena Argentina udah pasti menang. Kalau Portugal nomor 2 masuk juga nya dia ke babak 32 ya. Amin ya. Jadi kita fokus ya benar-benar ya. Sisihkan dulu Piala Dunia. Masukkah ke Legacy of Promise. Sebelum masuk ke firman, kita berdoa dulu. Bapa di surga, sungguh kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Iman kami menyala-nyala Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan membahas sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menjamah pribadi lepas pribadi ya kami yang ada di sini Tuhan.
Sembunyikanlah hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu Tuhan. Pakailah bibir dan lidah hamba-Mu ini Tuhan, memberitakan firman sesuai yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan, amin. Haleluya. Jadi izinkan saya memakai PowerPoint. Artinya legacy of promise. Ada yang tahu apa itu legacy of promise? Bahasa Inggris memang ini. Biasanya saya kan translator kan. Tapi nggak apa, saya translate. Apa legacy of promise? Legacy promise adalah warisan janji-janji. Jadi yang saya mau bicara di sini adalah warisan janji-janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada bapak-bapak orang percaya. Kepada siapa? Abraham. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat bangsa Israel bangsa yang besar. Mempunyai keturunannya banyak. Seperti bintang di langit, pasir di laut. Terus apa lagi? Akan memberikan tanah Kanaan. Tanah yang sangat besar dan baik, yang begitu banyak susu dan madunya. Dan dia akan memberkati bangsa-bangsa melalui bangsa Israel. Karena diberkatilah orang yang memberkati bangsa Israel, dan dikutuklah orang yang mengutuk bangsa Israel. Dan satu lagi, melalui bangsa Israel ada keselamatan, janji keselamatan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah keturunan dari Abraham. Jadi dari Tuhan Yesus seluruh dunia bisa diselamatkan. Keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Ada amin? Kita masuk legacy of promise berikutnya, next. Next, ya. Worth fighting for. Layak untuk kita perjuangkan. Jangan hanya Piala Dunia jadi perjuangkan ya untuk menang. Ini juga harus diperjuangkan. Benar-benar harus kita perjuangkan. Banyak tadi janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Abraham. Hal-hal itu harus diperjuangkan. Tidak bisa datang begitu saja. Next. Ada berikutnya. Ini adalah uang US dollar. Uang $100. Sekarang harganya berapa? 17.800. Tambah naik orang ribut kan? 17.800. Sebelumnya sempat 18.000, tapi karena ada Piala Dunia agak meredup dikit pengalian isu, iya kan? Jadi kita agak tenang-tenang dikit. Lihat ini. Di uang $100 ini ada in God we trust. In God we trust. Dalam Tuhan kita percaya. Jadi ini in God we trust ini adalah usulan dari seorang pendeta dari Pennsylvania, namanya adalah M.R. Watkinson, tahun 1864. Ya, pada saat itu lagi Civil War. Civil War itu adalah perang saudara di Amerika. Jadi dia mengusulkan, masukkan di situ in God we trust sebagai di koin kita dan sebagai moto negara kita. Dan pada akhirnya ada sebuah undang-undang yang disahkan oleh Presiden Dwight Eisenhower. Ada yang tahu Presiden Eisenhower Amerika? Dialah yang mengusulkan, yang mengesahkan undang-undang membuat in God we trust di uang $100. Ya. Sampai sekarang juga Presiden Donald Trump baru mengatakan bahwa bangsa yang besar harus mempunyai agama, harus mempunyai mengenal Tuhan. Tuhannya Donald Trump siapa? Yesus. Jadi itulah dia. Kita harus mengenal Tuhan. Jadi bangsa Amerika berpikiran panjang. Saya mau keturunan-keturunan saya berikut, generasi-generasi Amerika berikutnya mengenal Tuhan dan menaruh Tuhan sebagai dasar hidupnya. Jadi kalau uang kan terus ada, sampai kapanpun ada. Uang itu ada. Di uang rupiah kita nggak berani dibuat begitu kan? Hanya ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Berikutnya. Kita baca Mazmur 78 ayat 5 dan 7. Kemana kita pergi arahnya ini? Kita baca bersama-sama Mazmur 78 ayat 5 sampai 7. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Apa yang diberi Tuhan di sini? Hukum Taurat. Ya, hukum Taurat diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Yakub di Israel, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Sama seperti konsep uang tadi. Konsep uang tadi meniru ayat Alkitab dari Mazmur. Luar biasa Amerika ini. Supaya angkatan kemudian mengenal
Tuhan Yesus. Ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, supaya tidak lupa mereka perbuatan-perbuatannya. Kalau kita baca nanti di rumah, Mazmur 78, semua itu tentang sejarah bangsa Israel. Bagaimana Tuhan melindungi mereka, Tuhan murka kepada mereka, bagaimana mereka bertobat, dan lain-lain. Nanti kita bisa baca lagi lebih dalam ya. Kita nggak ada waktu di sini. Next. Iman. Iman itu tidak bisa diwariskan. Tadi kita bicara legasi iman. Iman itu tidak bisa diwariskan, tidak bisa hanya diteruskan seadanya, tetapi perlu dipertahankan dengan sengaja. Contohnya apa tidak bisa diwariskan? Saya ini marga Nenggolan, anak papa. Karena papa Kristen, sekonyong-konyong tidak bisa saya menjadi Kristen juga. Kalau marga bisa langsung melekat di saya. Utasoid juga bisa begitu. Harefa juga begitu. Anaknya siapa yang Laya di sini misalnya bisa. Begitu langsung jadi Laya. Langsung jadi Utasoid, langsung jadi si Tanggang, langsung jadi Forster, benar nggak? Tapi kalau agama tidak bisa, harus diperkenalkan terus menerus, kepercayaan kepada Tuhan harus diperkenalkan terus menerus. Seperti tadi yang Mazmur kita baca, harus terus kepada anak-anak kita tanpa capek-capeknya. Kita beritakan perintah-perintahnya, kebesaran Tuhan. Ada amin di sini? Benar kan? Iya. Berikutnya, next. Dan legasi iman itu, iman tadi dijaga tanpa kompromi. Tahu apa ini tanpa kompromi? Tidak boleh berkompromi. Sedikit pun tidak boleh kompromi. Termasuk kita buka dari Kejadian. Karena berapi-api saya minum dulu ya sedikit ya. Haus. Kejadian 24 ayat 1 sampai 4 kita baca bersama-sama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Kenapa bersumpah harus di pangkal paha? Karena disitulah biasanya anak-anak bangsa Israel disunat. Sunat itu kan perjanjian dengan Allah. Jadi makanya taruh di sini. Kalau kita nggak ada di sini kan kita jabat tangan aja kan, nggak ada suruh pegang sini kan. Tapi itulah yang terjadi. Ayat 3. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Ayat 4. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi di sini Abraham tidak mau Ishak memperistri anak gadis atau perempuan yang ada di Kanaan. Kenapa? Karena pada saat itu bangsa Kanaan hidupnya luar biasa bobroknya. Mereka masih menyembah berhala-berhala dan mereka masih memperhatikan budaya-budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya kalau kita sini masih ada memakai budaya yang bertentangan firman Tuhan, kita tinggalkan aja. Budaya Batak, budaya Nias, budaya terserah, tinggalkan saja. Tanpa kompromi loh. Nggak boleh. Walaupun itu kebudayaan. Sampai Ishak pun, Abraham pun menyuruh Ishak. Ishak itu, nanti anakku ini jangan diambil dari yang lainnya. Kenapa? Dia harus menjaga warisan imannya. Sekali Kristus, tetap Kristus. Pada saat itu belum ada Kristus. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Sekali Jehovah, tetap Jehovah. Ada amin. Saya tanya juga di sini pemuda-pemudi yang ada di sini. Pemuda sepertinya sebelah di sini. Ada juga di belakang, nggak tahu udah married atau belum. Pemuda di sini, yang laki-laki atau perempuan, sama aja. Kalau kita mencari pasangan, pastikan pasangan itu adalah iman yang sama. Kristen. Oh Pak, gak apa-apa. Nanti dia bisa kutarik itu katanya. Kutarik jadi Kristen. Hati-hati. Bagaimana kalau kalian nanti yang bucin? Kalian ditarik nanti, hati-hati loh. Jadi nanti kalian menjadi malah berkompromi. Pak, saya sudah nyaman dengan pasangan itu Pak. Walaupun dia si pelebegu. Jangan, sementara kita pasti perlawanan atau ke seberang sana yang ada tuanya. Tidak boleh.
Pak, dia dekat, sangat baik, sangat sabar. Dia mau juga ke gereja. Walaupun dia mau ke gereja, hati-hati. Bisa juga itu modus. MO itu modus operandinya banyak. Kalau memang dia mau ke gereja, kalian bawa teman ke gereja, walaupun dia agama seberang, tanya dulu Pastor Eko. Karena Pastor Eko adalah orang yang diurapi Tuhan di sini. Tanya hamba-hamba, elder-elder yang diurapi Tuhan di sini. Bagaimana ini? Bagaimana? Biarkanlah mereka menelisik pasanganmu. Ya, tapi udahlah, kalau masih umur-umur kalian janganlah dulu pacaran. Ya, nanti umur 25 tahun aja, umur 21 lah pacaran ya. Yang muda-muda sini ada yang pacarnya di luar yang bukan kita? Jangan. Hah, ada? Enggak ada, betul ya? Nanti saya tanya Pastor Eko ya. Oke, ya, ingat ya, kita jaga warisan iman kita. Iman kita harus pure. Sama seperti kayak misalnya Salomo. Dia lama-lama jauh dari Tuhan karena kawin sama istri-istrinya. Enggak kan? Jadi banyak. Jadi ke istrinya bukan yang mengenal Tuhan. Jadi banyak lari. Terakhir hancurlah kerajaan itu pada saat itu. Benar nggak? Tahu kan ceritanya? Ya ingat ya tadi ya. Tanpa kompromi. Dijaga tanpa kompromi. Berikutnya. Kejadian 24 ayat 5-10 kita baca. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya. Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri di mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikat-malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi Abraham tidak mau Ishak dibawa keluar. Tahu kenapa? Karena Abraham tahu bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepadanya. Kapan Tuhan bisa bersumpah kepada kita? Ini dia bersumpah kepada Abraham, kepada bapak kita. Hei, yulah yang akan mempunyai Kanaan, tanah perjanjian ini. Bukan orang lain tapi keturunan-keturunanmu. Jadi Abraham pasti mengingat, oh iya ya, pasti kan Tuhan sudah berjanji padaku, pasti akan ditepati. Benar nggak? Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Makanya ngapain mesti Ishak yang keluar, nanti nggak balik-balik pula lagi. Banyak anak kita yang keluar, sekolah kemana, nggak balik lagi. Malah jauh sama dari orang tuanya. Padahal mungkin tanda perjanjiannya adalah di Medan ini, atau tanda perjanjian ini adalah di Gang Rasmi ini, nggak tahu kita. We never know. Di gereja ini, we never know. Kita harus tanya kepada Tuhan, benar nggak? Next. Jangan menunggu waktu nanti untuk membangun legasi rohani, karena generasi berikutnya sedang dibentuk hari ini. Tahu nggak? Kita yang berkeluarga ini seringkali bilang, nantilah. Pemasok incomeku belum terlalu bagus, ekonomiku belum terlalu bagus. Nantilah, tunggulah dulu stabil pekerjaanku. Baru kita bisa fokus memuji Tuhan. Bagaimana kita bisa fokus memuji Tuhan kalau kanker, kantong kering katanya? Susah. Ya. Terus ada juga lagi, nantilah, tunggulah anak kita besar. Masih kecil-kecil, masih 3, 4, 5 tahun, masih 8 tahun. Belum terlalu mengerti, udahlah nanti aja lah. Tahu nggak? Bacalah firman Tuhan, bacakan firman Tuhan melalui usia dini. Benar nggak saudara-saudaraku? Kayak kami, Opung baru datang, papa saya baru datang dari Jakarta kira-kira hari Rabu ya Pak ya. Hari Rabu. 2 hari lalu, kami sama anak-anak, sama cucu-cucu Opung, 3 generasi ini, membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan dari mana? Mazmur 78 tadi. Ada 72 ayat, jadi ganti-gantian lah kami. Udah tak gimana-gimana yang lain-lain, yang anak-anak itu yang berdua. Tapi tetap aja Opung sabar, membaca kami semua sabar. Setelah itu, udahlah Opung, udah cukup lah itu. Kasih lagi poda-poda sama Opung. Itu tadi loh. Jangan menunggu waktu nanti. Karena legasi rohani itu mulai dari sekarang, generasi sekarang. Dari adik kita yang baju biru ini udah bisa dikasih tahu firman Tuhan. Siapa namanya si Borneng itu bukan? Oh, aku kirain Buru Nenggolan, bukan ya? Oh, bukan. Oh, punya siregar silali buse. Oh, daga.
Haleluya. Ya, mulai sekarang, mulai dari usia dini. Seperti dibilang Tuhan, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau Anda mau bijaksana, hitunglah hari-hari dengan cermat, baca firman Tuhan. Amin, semuanya ada di situ. Berikutnya, apakah keputusan yang saya ambil hari ini membawa saya dan keluarga saya semakin dekat kepada rencana Tuhan, atau hanya kepada kenyamanan sementara? Kita ini orang tua adalah pimpinan dalam keluarga. Sama seperti hamba tadi. Hamba tadi mengikuti perintah dari Abraham. Abraham tadi mengikuti perintah dari Tuhan. Jadi sama aja, kita ini kepala keluarga. Kita harus yang memimpin anak kita kemana? Sekolah kemana? Berteman kemana? Gereja kemana? Bergaul kemana? Semua kita yang mimpin. Ayo kita ajari anak-anak kita firman Tuhan. Itu semua keputusan-keputusan kita. Jangan udah capek, lebih nyaman tidur. Udah lagi libur panjang ini, lebih enak kita pergi ke Brastagi. Main-main kita ke sana, pergi ke Singapura, kayak gitu. Jangan. Karena keputusan yang saya ambil hari ini membawa saya dan keluarga semakin dekat kepada rencana Tuhan. Kalau bicara bola lagi, sama kayak tim Italia. Juara dunia 4 kali. Tapi gak pernah, udah 3 kali miss Piala Dunia berturut-turut. Kenapa? Karena waktu itu kan tersangkut korupsi mereka. Ada Juventus, ada yang lain-lain, saya lupa. Jadi itu kan keputusan-keputusan kecil dari pemimpin-pemimpinnya. Disuaplah ini, suaplah sana, habis. Siapa di sini yang rajin ke menara doa? Atau ke doa hari apa sini? Doa syafaat hari apa ini? Saya pernah lihat YouTube di sini, bukan YouTube, FB, doa semalaman. Di sinilah. Ibu si tanggang di sini ada. Ada beberapa orang di sini. Benar kan itu ya? Dan setiap gereja pun, setiap pulang gereja ada lagi komsel lagi bersama. Itu luar biasa. Itu keputusan yang saya ambil. Keputusan yang Pastor Eko ambil. Keputusan yang diambil oleh elder-elder. Kenapa? Untuk kita semua. Kita ini di bawah pimpinannya Pastor Eko. Gitu loh. Ya. Jangan mau seperti tim Italia. Ya, kita harus menjadi pemenang. Berikutnya. Yes, legacy iman dibangun melalui pilihan-pilihan kecil yang benar. Yang dilakukan terus-menerus, sama seperti tadi. Pilihan-pilihan kecil yang benar, dikasih tahu firman Tuhan. Itu kan pilihan-pilihan kecil. Bisa aja kita tidur tadi kan, tapi pilihan-pilihan kecil. Pilihan-pilihan, dan terus-menerus. Tidak bisa kita katakan sekali, udah cukup baca firman hari ini. Besok gak usah lah, pray dulu, istirahat dulu kita. Gak bisa. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang-orang tua, ayah-ayahnya harus mengajar firman Tuhan kepada anak-anaknya. Begitu juga ibu mengajari yang baik-baik kepada anak-anaknya, berdoa kepada sama anak-anaknya, berdoa bersama. Dan anak muda, yang banyak di sini anak muda, termasuk juga orang tua bisa, harus menjaga kehidupannya yang kudus. Begitu banyaknya pengaruh-pengaruh yang jelek di sana. Gampang kalau mau cari pengaruh yang jelek. FB, Tinder, TikTok, dan lain-lain, YouTube, dan lain-lain. Sebentar aja, berselewaran. Walaupun saya seorang pastor, berselewaran juga yang gambar-gambar gak benar itu. Langsung di-scroll. Kalau enggak, kena juga. Gampang. Apalagi persiapan sebelum ke sini. Banyak kali. Kok makin banyak ini? Kurang ajar ini. Saya tangking ini. Gitu loh, hati-hati. Ya, karena itulah saya pun perlu istri saya mengingat. Ya mama, haleluya. Kan orang tua. Ya, anak-anak muda, hiduplah kudus. Jangan Anda menyesal. Anda adalah teruna-teruni Tuhan. Ya, jangan sia-siakan. Anda adalah penerus-penerus bangsa. Anda adalah penerus-penerus dari gereja Eka Rasmi, Giat Eka Rasmi. Gereja Injili Anugerah Tuhan. Jangan memble, ya. Terus-menerus. Orang tua di sini harus bertanggung jawab. Terus-menerus. Masih ada waktu kita masih ya. Berikutnya, inilah kuncinya tadi. Kejadian 24 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Tuhan, Allah yang punya langit
yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikat-malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Kita buka next. Next. Oke. Ini perjalanan dari tanah Kanaan ke Nahor, Mesopotamia. Itu tanah Kanaan sekarang itu di daerah Gaza lah sebenarnya ya, kurang lebih. Dan Mesopotamia ada di Irak. Pastor Eko sudah pasti pernah ke sana karena sering membawa tur ke sana kan. Jadi luar biasa. Itu jaraknya kurang lebih 700 km. Kalau berjalan pakai unta, mereka pakai apa tadi? Pakai unta atau naik mobil? Pakai unta tadi, kan ada 10 unta tadi dibawa. Butuh waktu 3-4 minggu. Tapi karena itu apa yang dimau Tuhan, karena itu apa kehendak Tuhan, selaras dengan apa yang mau Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolongmu. Pasti banyak itu kendala-kendala sebanyak 700 km. Kita yang sekarang zaman WA, zaman HP aja, kalau udah nggak bisa bertelepon udah gawat. Ya enggak? Kau nggak bisa dihubungi, kau kemana ya? Hidupilah HP-mu mama, hidupilah HP-mu ini. Kemana ya kau papa? Nggak ada lagi. Kau jawab HP-mu, pasti gitu kan? Ini 3-4 minggu hanya untuk mencari istri untuk Ishak. Tapi itulah kehendak Tuhan tadi. Kalau memang itu udah kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menjagamu, akan mengutus malaikat-malaikat yang terbaik kuberikan kepadamu. Hai hamba Abraham. Benar nggak? Jadi kalau memang kita benar-benar tahu kehendak Tuhan atas hidup kita, lakukanlah. Walaupun sulit, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat kepadamu. Yang perlu kita lakukan hanya apa? Kita minta, kita berdoa, itu aja. Gak perlu kita banyak duit, gak perlu. Gak perlu pakai baju yang bagus, gak perlu. Gak perlu pintar IQ-nya 300, gak perlu. Hanya perlu doa, ya. Amin ya. Jadi percaya pada perlindungan Tuhan, walaupun banyak resiko. Ini lihat aja nih, 700 km, 3-4 minggu. Naik mobil Innova mungkin bisa 1 hari. Tapi ini, wah, lama sekali. Berikutnya, next. Kepercayaan bahwa Tuhan menyertai dan mendukung adalah apa yang memberikan kita kekuatan untuk memilih yang benar walaupun dengan mengetahui beban risikonya. Sudah kita bahas tadi. Banyak risiko-risikonya. Hambanya itu membawa 10 unta dan membawa perhiasan-perhiasan. Pasti banyak garong di sana kan? Benar gak? Pasti banyak. Tapi dia tidak takut, dia taat kepada Abraham. Karena dia tahu Tuhannya menyertai Abraham. Pasti perjalananku berhasil. Berikutnya. Legasi iman tadi harus diperjuangkan. Kayak tadi dia udah berjuang itu. 700 km dia berjuang. Paling banyak cewek-cewek atau pemudi-pemudi yang cantik di Kanaan. Tapi kan tidak mau. Ya, karena kemauan Tuhan, kehendak Tuhan adalah pergi ke Mesopotamia, ke Nahor. Berikutnya. Kita baca Kejadian 24 ayat 10-12. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhkannya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Sudah kita bahas tadi risikonya. Sudah kita bahas tadi ketaatan dari hambanya ini. Dia mendengar apa yang diperintahkan oleh Abraham. Ya, perjalanannya berhasil karena Tuhan mengirimkan malaikatnya. Apalagi yang patut kita perjuangkan? Ada yang tahu apa ini? Berikutnya next. Ada yang tahu apa ini? Patut diperjuangkan. Gereja kita ini giat rasmi coy. Harus diperjuangkan loh. Gak ecek-ecek kita gereja kita di sini. Tadi kami sudah mutar sampai ke Madirsan. Ini saya rasa gedung ini best 5. Yang terbaik, 5 yang terbaik. Bener gak Pak Opung? 5 terbaik loh. HKBP sana masih plester pun belum.
Ini sudah dingin. Aduh, udahlah pakai jas lah aku ke sini biar bagus, gue bilang. Karena saya tahu di sini dingin. Kalau tidak dingin, nggak mau saya pakai jas. Benar nggak? Yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, perjuangkanlah ini. Dukung Pastor Eko, dukung Ibu Sitagang, dukung elder-elder kita. Kalau ada masalah-masalah keuangan, kasihlah uangmu dengan senang hati. Benar loh. Legasi iman tadi. Kalau kita belajar dari Alkitab, ada banyak suku Israel, ada 12 ya. Hanya satu yang tidak dapat upah, yang tidak dapat legasi, yang tidak dapat warisan. Siapa? Lewi. Karena pusakanya adalah Tuhan yang hidup. Jadi harus didukung. Jadi bangsa-bangsa yang lain memberikan 10% kepada Lewi. Jadi kepada gereja kita ini, kasihlah 10%. Kenapa tidak? Why not? Berapapun penghasilan kita kasih. Kita perjuangkan ini. Mungkin ada dari yang alat-alat yang bagus di sini belum lunas, masih kredit. Ada nggak? Ada ya? Apa? Kok dikasih tahu? Aku orang-orang baru di sini udah dikasih tahu AC belum bayar. Berapa AC yang belum bayar? Berapa? 10 juta. Astaga. Dengan iman kita bisa melaluinya. Kenapa? Karena patut diperjuangkan loh. Kayak gereja kami membangun gereja Divine Church. Perlu 150 juta. Uang kami pas-pasan. Tapi udah sekarang terkumpul berapa Ibu Mona? 115 juta udah terkumpul. Membangun dengan iman. Pastor Eko juga yang memberikan kita nasihat-nasihat, dukungan-dukungan loh. Bener loh. Nggak bohong kita. Masih plester-plester dulu, belum ada sebagus ini. Dan gereja kita nggak sebagus ini. Masih nggak sebesar ini maksud saya. Kalau bagusnya, puji Tuhan pasti akan bagus. Bener nggak? Iya, tidak boleh pesimis. Ini udah sangat bagus ini kayak gini. Ya, masih ada kurang 50 juta lagi. Itu masih eksterior, belum lagi interior. Banyak lagi. Tapi nggak percaya, balangkah dengan iman. Ya, ini loh warisan-warisan kita ini. Yang mendukung siapa? Pak Eko sama Ibu sama elder-elder kita di sini. Penggantinya siapa? Teruna-teruni yang ada di sini. Warisan kalian itu bukan siapa-siapa. Jadi siapa di sini yang mau? Keluarlah, gak enak khotbahnya. Tempatnya kurang bagus. Nggak mungkin nggak bagus. Sampai ke belakang ke kamar mandinya bersih kinclong. Bisa saya merasakan jamahan Tuhan di kamar mandi tadi. Kamar mandi siapa tuh? Anak Pak Eko ya. Ini saya guarnya tahe. Michelle, Liswell, Chriswell. Tapi nggak apa-apa Chriswell. Sudah aku siram tadi ya kamar mandinya ya. Haleluya. Jadi udah bersih. Cuci tangan tadi ada sabun, semua bagus. Ya ingat ya, kita harus militan. Karena perjuangan itu tidak gampang. Kebutuhan gereja ini banyak. Orang sakit lah, segala macam banyak lah. Belum lagi menghadapi orang-orang luar lagi yang tidak senang. Kita harus bersatu, berdoa. Kalaupun gak ada uang kita, gak mungkin gak ada uang. Karena Tuhan pasti berkati. Kalaupun terbatas, udah kita berdoa. Datang hari Jumat tadi ya, doa semalaman kan? Hari Kamis, doa semalaman. Datang, jangan telat. Ya, gak boleh telat. Harus militan. Ya, ini harus kita perjuangkan. Giat Gereja Injili Anugerah Tuhan Rasmi. Haleluya. Important reminder untuk kita ingat, apa yang ditoleransi sedikit oleh generasi sebelumnya akan ditoleransi banyak oleh generasi selanjutnya. Jika orang tua menoleransi hal-hal yang kecil, kebohongan-kebohongan yang kecil, nggak apa-apa lah, bohong-bohong kecil lah. Kok usah ke sana, ada hantu, ada apa segala macam, gak enak. Kesana keberas lagi gak enak, malah karena mahal ya. Terakhir lama-lama sudah terbiasa. Udahlah, atau apa ya? Kita mau menyumbang gereja, ya kan? Papa kasih berapa? Papa kasih 500.000. Padahal aku kasihnya lebih besar. Tapi supaya gak marah istriku, aku bilang 500.000. Atau aku bilang anakku 500.000. Gak boleh loh. Ya, hal-hal kecil, kayaknya kudus, white lie, tapi nggak boleh, bohong putih, tapi tidak boleh. Hal-hal yang kecil lama-lama akan ditoleransi besar. Ke kanan sedikit, ke kanan sedikit, ke kanan sedikit. Dari titik awal sudah jauh kali, udah 45 derajat menyimpangnya, bener nggak?
Jangan sampai 70 derajat lagi, gawat itu. Ya, karena menariknya pun susah nanti, susah. Ya, di dunia pelayanan gereja, jangan gereja mentoleransi ketidaksetiaan dalam perkara-perkara kecil. Komitmen pelayanan. Siapa di sini yang sudah komitmen untuk menjadi WL? Janganlah balelo. Jangan maju mundur, jangan maju mundur. Kalau sudah komitmen, komitmen. Datanglah on time. Kasihlah hatimu secara penuh. Ya, jangan suam-suam kuku aja. Karena kalau suam-suam kuku, Tuhan akan mencampakkanmu ke api yang menyala-nyala. Benar gak? Itu di kitab Wahyu. Ya. Apalagi yang paling parah, gosip dan perpecahan. Walaupun namanya dibalut dengan gospel, gosip pelayanan. Tapi gospel itulah yang luar biasa jahatnya, yang menusuk lebih dalam. Cep. Ya, gospel itu loh, gosip pelayanan. Si bapak tadi yang WL sini nggak bagus itu katanya. Padahal saya merasakan luar biasa sama kakak yang di sini tadi pelayanannya. Karena kita nggak suka sama pribadinya, kita bilang nggak bagus suaranya, nggak ada hadiratnya. Padahal saya sudah rasakan hadirat Tuhan sampai ke kamar mandi. Bayangkan, karena sentimen pribadi saja, hal-hal kecil loh, itu nggak boleh. Ingat itu, important remindernya. Ya, saudara-saudaraku, gosip itu paling no. Walaupun gosip pelayanan gospel. Satu lagi, jangan kita menunda-menunda kehidupan doa kita. Diajak berdoa hari Kamis, masih ada Kamis depan lagi. Masih ada Kamis depan lagi. Diajak nari ke sini, minggu depan gak ada aja penari lain, pasti aku jadi pakai. Jangan jual mahal. Karena Tuhan tidak butuh pelayananmu. Malah kita yang butuh untuk melayani Tuhan. Benar gak saudara-saudaraku? Jadi kalau sudah apinya padam di sini, sudah apinya kecil, sudah lampunya sudah 2 watt di hati kita ini, kibarkan lagi, kobarkan lagi. Amin. Anak-anak gadis yang menari tadi kecut mukanya. Bapak ini bilang-bilang enggak ya? Mana senyum kalian sayang-sayangku? Luar biasa. Range umurnya kan pasti masih belasan tahun kan? Masih anakku. Jadi masih bisa aku bilang sayang-sayangku. Ya, amin. Kalau sudah remaja, kalau udah dewasa janganlah ya. Itulah legasi terbesar. Yang bisa kita tinggalkan bukanlah harta, jabatan, nama besar. Pasti itu akan layu aja. Hidup kita seperti rumput yang kering kan dibakar sudah habis. Tetapi sebuah kehidupan yang membuat generasi berikutnya mengenal Yesus. Sama tadi seperti yang di Mazmur tadi. Harus kita beritakan. Sampai Tuhan Yesus pun pada waktu muda dia harus belajar Torah. Belajar Taurat Tuhan. Benar nggak? Harus terus teruskan ke generasi-generasi berikutnya. Ingat tadi, in God we trust kata Amerika. Amerika itu negara adidaya, negara yang besar. Harus kita ingat legasi iman kita itu. Harus kita teruskan dengan benar-benar. Dijaga tanpa kompromi warisan iman itu. Jangan yang muda-muda lari ke seberang. Ke agama seberang, apalagi si pelebegu. Jangan, lupakan. Jangan kamu mau nyamannya aja, aku sudah nyaman sama dia. Jangan. Putuskan langsung, putus langsung gitu. Ya, anak-anak muda ya, dijaga tanpa kompromi. Kalau memang itu apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, seberapapun susahnya Tuhan pasti akan mengirimkan apa tadi? Malaikat-malaikatnya yang terbaik. Ya. Istriku kalau berdoa gitu, Tuhan kirimkan malaikat-malaikatmu terbaik menjaga kami malam ini. Itu loh dibilang, benar gak bohong. Ya, supaya Tuhan mengirimkan malaikatnya supaya tercapai apa yang dicita-citakan. Asal itu selaras dengan kehendak Tuhan. Satu lagi tadi apa poinnya? Patut diperjuangkan. Apa yang patut kita perjuangkan? Gereja kita. Ya, iman kita perjuangkan. Ya, hal-hal yang kecil tidak boleh kita udahlah hal kecil. Lama-lama kecil terakhir jadi bukit melencengnya. Jangan ya, ingat ya saudara-saudaraku ya. Yang paling penting adalah untuk mengenal Yesus. Jangan sampai generasi saya nanti yang terakhir mengenal Yesus. Anak-anak cucuku tidak mengenal Tuhan Yesus lagi. Kalau itu maut mah gawat. Ya.
Jangan sampai hanya sampai generasi sini aja yang mengenal Tuhan Yesus. Generasi anak kalian pun harus mengenal Tuhan Yesus nanti. Ya, generasi teruna-teruna sini. Kayak tadi kami baca firman Tuhan yang 2 hari lalu, 3 generasi. Harapan saya pun 3 generasi di bawah saya. Terus lagi. Kecuali ada sangkakala sudah berbunyi, kita harus sama-sama diangkat. Gak tahu kita kan? Ya, jadi kita ingat ya, legacy of promise, warisan janji-janji yang dikasih Tuhan untuk kita. Apa itu warisan janji Tuhan? Adalah iman kita. Ya, iman kita itu harus dijaga tanpa kompromi. Apapun itu. Ya, yang kedua, apa tadi? Harus diperjuangkan, terus perjuangkan. Ya, semoga firman Tuhan hari ini bisa menjamah kita, menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudi yang ada di sini Tuhan, biar bisa mereka menjaga imannya secara murni Tuhan. Tidak ada kompromi, tidak mau berbelok ke kanan dan ke kiri Tuhan. Dan kami juga para orang tua Tuhan bisa diberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk meneruskan legasi rohani seperti yang Engkau inginkan kami teruskan kepada anak-anak kami Tuhan. Supaya anak-anak kami terus mengenal Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan selain Engkau Tuhan. Allah kami, Yesus kami, Bapa kami, Raja kami, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kita semua katakan, amin. Haleluya.